Sukacita sekali saat ini boleh menyapa Bapak Ibu ibadah di live streaming House of Grace Surabaya. Kami menyambut dengan sukacita semua Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini sedang join ibadah live streaming. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan beribadah bersama-sama, saya akan membacakan sebuah ayat Alkitab buat kita semua renungkan. Di Mazmur 100 ayat yang kedua, ini bunyi firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oleh sebab itu saat ini mari kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan, dengan sukacita yang melimpah-limpah, sebab kita akan menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh mempersiapkan hidup, hati, pikiran kami untuk kami beribadah Tuhan. Kami percaya meskipun melalui live streaming Engkau tetap hadir mengurapi setiap kami di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Boleh Tuhan saat pagi hari ini kami mempersembahkan hidup, hati dan pikiran kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami akan datang di dalam hadirat-Mu dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini saudara-saudara kita akan dilayani oleh tim musik dari Youth House of Grace yang dahsyat luar biasa. Mari kita persiapkan hidup kita, hati kita untuk terima lawatannya Tuhan. Yang siap terima lawatannya Tuhan katakan sama-sama haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari teman-teman dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita siapkan hati kita, mari siapkan pikiran kita, mulut kita untuk bisa memuji Tuhan dan memberikan yang baik. Amin. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahan kami Tuhan, Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. yes, amin Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, gak pernah meninggalkan kami. Mari sama-sama kita berikan yang lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Yes, amin Tuhan. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti
Yes Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yes Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan dekapan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, memenuhi setiap hati kami Tuhan. ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
before your bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing, oh. Singing, let's Mari sama-sama kita nyanyikan all the saints and angels. All these saints and angels, They bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. Amen. Jesus, You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. said you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh Jesus, For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise. goes to you, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise to you. Day and night, night and day, Let's say you are worthy of You it are worthy of it all. Amen. Jesus, You are worthy of it all. oh, For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh pengumuman ibadah raya hari ini, seluruh rangkaian kegiatan House of Grace 1 minggu ke depan.
Seluruh kegiatan kita akan diupdate di dalam Instagram House of Grace Surabaya, WA Group, dan juga ada di channel YouTube House of Grace. Disampaikan juga ibadah Zoom Revival Prayer kita diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari Rabu pukul 8 malam. Link akan di-share melalui Instagram ataupun WA Group House of Grace. Info selanjutnya Bapak Ibu, ibadah doa malam kita akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 7 malam live di Instagram House of Grace Surabaya yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Frankie Mark, Gembala Sekolah Karunia Hidup. Kemudian info yang selanjutnya ibadah doa fajar House of Grace setiap hari Sabtu pukul 6 pagi melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan link bisa menghubungi kami, dan link juga akan di-share, di-update di Instagram House of Grace dan juga melalui WA Group House of Grace. Selanjutnya disampaikan kabar sukacita buat setiap kita bahwa minggu depan House of Grace akan kembali mengadakan ibadah secara onsite pada pukul 10 pagi baik di satelit Spasio ataupun satelit Mangga 2. Bapak Ibu yang belum bisa join di onsite ini bisa tetap mengikuti ibadah secara live streaming di channel YouTube GPI House of Grace Surabaya. Kemudian yang selanjutnya persembahan ibadah bisa diberikan melalui QR ataupun nomor rekening yang tertera di layar gadget Bapak Ibu semua, baik untuk satelit Spasio ataupun satelit MDS. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Petrus Borolalo, Gembala dari House of Grace Satelit Sumba Barat. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang pasti hari ini kita akan diberkati dan kita akan terima kemenangan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya dapat membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian melalui ibadah secara live streaming di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah, kalau hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, kalau hari ini Tuhan masih izinkan bagi kami untuk kami boleh melalui hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami semua. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami semua melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita langsung sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi di 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi di dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi ayat keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar
bahwa anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia diciptakan oleh Allah dengan sangat utuh, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, roh, dan jiwa ini menjadi satu kesatuan yang dimana di situ harus saling mensupport satu dengan yang lain. Kalau salah satunya sakit, sedang bermasalah, maka yang lain pun akan ikut bermasalah. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya tubuh, roh, dan jiwa kita terpelihara sepenuhnya. Tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah sehat secara rohani. Sehat secara rohani tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa ada proses untuk kita hidup di dalam kebenaran Allah. Kalau kita simak baik-baik dari surat Rasul Yohanes ini yang kita baca hari ini adalah surat yang sifatnya pribadi, yang ditujukan kepada Gaius yang adalah anak rohani daripada Yohanes. Rasul Yohanes menamakan dirinya sebagai penatua yang merasa bangga dengan kehidupan anak-anaknya, secara khusus kepada Gaius. Membangun kehidupan rohani yang sehat itu sangat penting. Sekali lagi, membangun kehidupan rohani yang sehat itu sangat penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kehidupan rohani yang sehat itulah yang akan membawa kita untuk mencapai garis akhir akan pengiringan kita di dalam Tuhan. Kehidupan rohani yang sehat itulah yang membawa kita kepada garis akhir dari kehidupan perjalanan kita di dunia ini, atau dari kehidupan perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun kesehatan rohani kita? Bagaimana kita membangun rumah rohani ini menjadi sehat? Itu sangat penting. Kalau kita tidak memahami, tidak mengerti bagaimana kita membangun kehidupan rohani yang sehat, maka itu menjadi masalah yang sangat serius dalam pengiringan kita akan Tuhan. Poin yang pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat ke-7b dan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7b sampai ayatnya yang ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, supaya kehidupan rohanimu semakin bagus, supaya kehidupan rohanimu semakin baik. Rasul Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani itu terbatas gunanya. Dan Rasul Paulus juga berkata, mengumpamakan, memberikan suatu ilustrasi tentang bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Dia mengumpamakan seperti seorang olahragawan. Dia mengumpamakan sebagai seorang atlet.
dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahragawan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menggambarkan pengiringan seseorang kepada Tuhan dengan menggunakan ilustrasi sebagai seorang olahragawan atau sebagai seorang atlet, yang mana sang atlet harus sungguh-sungguh melatih tubuhnya sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam pertandingan yang akan diikutinya. Kalau ia adalah seorang atlet, seorang petinju, bagaimana dia harus melatih tubuhnya, melatih dirinya, bagaimana dia melatih gerakannya untuk menguasai seluruh tubuhnya, dan bagaimana ia melatih teknik bertinju ini untuk bisa menaklukkan lawannya di dalam sebuah ring tinju. Memang seperti itulah seharusnya sebagai seorang atlet yang berlatih. Ia harus berlatih menguasai seluruh tubuhnya. Bagaimana ia memperkuat fisiknya dengan banyak pelatihan yang dilakukan. Melalui ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingatkan kita bahwa ada pertandingan yang jauh lebih penting yang tanpa kita sadari kita sedang berada di arena pertandingan tersebut, yaitu pertandingan kehidupan berupa pengiringan kita akan Tuhan, di mana kita harus mencapai garis akhir dengan baik, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ada latihan-latihan yang harus kita jalani supaya kita berhasil dalam kita mengiring Tuhan. Latihan badani memang bagus dan penting untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Namun dikatakan itu terbatas gunanya. Selama kita masih mengenakan tubuh jasmani ini, agar kita dapat melakukan atau melaksanakan pekerjaan dengan baik. Namun untuk mencapai garis akhir kehidupan dengan baik, maka latihan ibadahlah yang berguna, dan bahkan berguna untuk kehidupan yang akan datang. Itulah Rasul Paulus sangat jelas berkata kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup yang kita hidupi sekarang ini maupun hidup kita yang akan datang. Rasul Paulus menggunakan ibadah dengan istilah berlatih. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah dengan istilah berlatih yang digunakan oleh Rasul Paulus dengan pemahaman bahwa pertumbuhan rohani tidak bisa dicapai dalam waktu satu malam. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan rohani kita tidak bisa dicapai dalam satu malam. Karena itu membutuhkan suatu proses yang namanya latihan. Harus berlatih. Dan Gaius telah melalui itu, sehingga Yohanes berkata, engkau hidup dalam kebenaran.
Orang yang hidup dalam kebenaran pasti rohaninya sehat. Orang yang hidup dalam kebenaran, sekali lagi, pasti rohaninya sehat. Orang yang rohaninya sehat pasti memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang rohaninya sehat pasti memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan baik. Ia hidup dalam kebenaran. Ia mengerti apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi tidak bermaksud, tidak berarti bahwa tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Kita ini manusia. Kita ini masih manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, itu sangat menentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka saya percaya hubungan dengan sesama juga pasti baik. Itu tandanya bahwa kita menjadi orang-orang yang sehat rohani. Kita menjadi orang-orang yang sehat secara rohani. Hubungan yang baik dengan sesama itu menentukan apakah kita sehat secara rohani atau tidak. Kalau hari ini hubungan kita dengan sesama kurang bagus, mari kita perbaiki. Ya, dunia ini adalah tempat yang Tuhan berikan bagi kita untuk terus melatih diri kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Dunia ini adalah tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan untuk kita belajar mengasihi orang lain. Dunia ini adalah tempat di mana kita belajar untuk mengampuni. Karena kalau kita mengampuni, itu tandanya bahwa kita sehat di dalam Tuhan. Kalau kita mengasihi, itu tandanya bahwa kita sehat di dalam Tuhan. Kalau masih kita belum melepaskan pengampunan, belum bisa melupakan kesalahan orang lain, itu tanda-tanda besar bagi kita. Apakah kita sehat atau tidak secara rohani? Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita terus berlatih, belajar mengasihi. Kita terus berlatih, belajar mengampuni. Kita terus berlatih melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Memastikan pikiran kita sehat setiap hari. Karena kualitas hidup kita ditentukan oleh pikiran kita yang sehat. Kalau pikiran kita sehat dan hati kita sehat, maka kita akan menjadi orang yang mudah mengasihi orang lain. Kita akan menjadi orang yang mudah mengampuni orang lain. Mari kita terus berlatih. Sekali lagi, dunia ini adalah tempat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita terus berlatih. Latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badan terbatas gunanya selama kita masih mendiami tubuh fisik ini secara jasmani. Kita sehat secara jasmani itu sangat baik untuk kita bisa melakukan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tetapi sehat secara rohani ini berhubungan dengan pengiringan kita akan Tuhan. Sehingga kita juga dapat berkata seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita sedang ada di dalam gelanggang ini. Kita sedang ada dalam perjuangan ini setiap hari. Mari kita terus berusaha untuk berlatih. Mari kita terus berusaha untuk melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, orang yang sehat secara rohani adalah orang yang memahami keberadaannya, bahwa ia adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, orang yang sehat secara rohani adalah orang yang memahami keberadaannya, bahwa ia adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ini hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal kita telah didesain oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia telah mendesain saya dan saudara di dalam rahim ibu kita. Ia telah mendesain kita dengan luar biasa. Dan ia telah merencanakan suatu pekerjaan baik supaya saya dan saudara ada dalam pekerjaan. Orang yang sehat secara rohani adalah orang yang tahu dan sadar. Dia memahami bahwa dirinya itu adalah buatan Allah. Meskipun perbuatan baik itu terlihat tidak mudah untuk dilakukan. Menjadi orang baik itu tidak mudah untuk kita lakukan. Namun firman Tuhan berkata, kita pasti bisa. Kenapa? Karena kita ini adalah buatan Allah. Kita dapat melakukannya karena memang kita ini adalah buatan Allah yang luar biasa. Buatan Allah, ada potensi Allah, ada benih ilahi dalam diri kita yang memampukan kita untuk kita melakukan pekerjaan baik. Dan hanya orang-orang yang sehat secara rohani yang mampu melakukan hal-hal yang baik untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan sesama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ada benih ilahi yang Tuhan tahu dalam setiap diri kita sebagai buatan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya bukan dibuat dari tangan manusia, tetapi Allah mendesain hidup saya dan saudara dengan tangan Allah yang luar biasa. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ketika kita melakukan perbuatan atau pekerjaan baik tersebut, maka bukan hanya tujuan Tuhan yang tercapai melalui kita, tetapi luar biasanya adalah kondisi kesehatan rohani kita pun semakin terbangun. Kondisi rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita semakin sehat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita ada dalam rancangan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah kita berada dalam komunitas yang sehat, sehingga kita dapat mengetahui manakah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan yang dapat kita kerjakan. Kalau kita terus hidup dalam komunitas yang sehat, yang membuat rohani kita semakin bertumbuh, kita semakin hari semakin hidup dalam kebenaran, maka saya percaya semakin hari kita semakin menjadi orang yang diberkati Tuhan. Gaius adalah orang yang hidup dalam komunitas yang membuat dia bertumbuh dalam kebenaran. Itulah sebabnya Yohanes berkata dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat, ia mendapatkan kesaksian, ia mendengar kesaksian, ia menerima sebuah kesaksian yang luar biasa tentang kehidupan Gaius. Dia berkata, beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, dan memang engkau hidup dalam kebenaran. Kenapa Gaius hidup dalam kebenaran? Karena memang dia ada dalam satu komunitas yang membuat dia hidup dalam kebenaran ini. Kalau kita menjadi orang-orang yang hidup dalam komunitas dan hidup dalam kebenaran, maka saya percaya tubuh, roh, dan jiwa terpelihara sepenuhnya. Kita menjadi orang yang sehat secara rohani.
Yohanes berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala hal. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Orang yang jiwanya sakit akan berpengaruh dengan kegiatan atau aktivitasnya setiap hari. Orang yang mabuk, saudara-saudara, yang minum mabuk itu jiwanya sedang bermasalah. Orang yang mabuk, yang merasa seolah-olah yang ada di dunia ini dia sendiri, tidak ada orang lain lagi. Kalau orang yang dalam keadaan mabuk, ngomongnya selangit, tapi fisiknya lemah. Orang yang sehat secara rohani, dia mampu mengendalikan emosinya setiap hari. Itu orang sehat secara rohani. Tapi tidak bermaksud bahwa tidak akan ada masalah. Akan tetap ada masalah. Tapi orang yang sehat secara rohani, dia mampu mengendalikan emosinya setiap hari. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita sehat secara rohani. Orang yang sehat secara rohani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah orang yang selalu hidup dalam sukacita Allah. Orang yang sehat secara rohani, dia mampu mengendalikan segala sesuatu dalam hidupnya. Kenali siapa diri kita di dalam Tuhan. Kenali siapa kita di dalam Tuhan. Kita ini adalah buatan Allah yang luar biasa. Buatan Allah di mana Tuhan tempatkan, Tuhan menaruh suatu potensi benih ilahi yang luar biasa untuk kita menjalani proses hidup yang Tuhan izinkan kita lalui setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau hari ini kita diizinkan Tuhan, itu tandanya bahwa pemeliharaan Tuhan baik secara tubuh dan jiwa itu terjadi. Tuhan menyertai kita semua, dan saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran, hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang mampu melakukan hal-hal yang baik. Hanya orang yang hidup dalam kebenaran yang mengerti tujuan Allah dalam hidupnya. Apa arti hidup kita? Hidup kita ini dikatakan seperti uap. Kalau hidup kita seperti uap yang hanya singkat saja, lalu apa yang kita harus buat? Saya bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan menempatkan saya melayani di Sumba. Tuhan bawa saya melayani di Sumba dalam proses beberapa tempat kami buka pelayanan, dan kami ada di tempat ini di GBI Kasih Karunia dengan anak ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Orang yang berpikir sehat, yang rohaninya sehat, dia akan berpikir apa yang dia akan buat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada potensi Allah dalam diri yang membuat dia harus berbuat sesuatu untuk menolong orang lain. Kami di gereja ini diberi kasih karunia dengan Allah. Banyak hal yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan bersama-sama dengan jemaat. Walaupun jemaat ini jemaat ada di kampung, tapi hati misinya luar biasa. Dengan visi yang Tuhan berikan bagi kami, menjadi gereja yang berdampak bagi kota dan bangsa. Berdampak dalam bentuk apa? Apa dampak yang kita buat? Saya berkata kepada jemaat, gereja ini tidak hanya kita buka setiap hari Minggu pagi, setelah ibadah kita tutup dan pulang. Tapi mari kita berpikir sesuatu apa yang kita membuat, apa yang harus kita lakukan. Lalu kita buka les gratis di tempat ini. Ada ruangannya yang kami sudah buat, kami sudah bangun. Kami buka les gratis. Kenapa les gratis ini kami buka? Berangkat dari pengalaman saya secara pribadi. Saya pernah putus sekolah.
karena menjadi korban atas hutang piutang yang dilakukan oleh orang tua saya. Dan kemudian saya melihat di sekeliling dari gereja dan pelayanan kami, banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak yang tidak bisa membaca. Seharusnya sudah bisa membaca, usia anak-anak kelas 3 dan kelas 4 harus sudah bisa baca, tapi belum bisa membaca. Maka muncullah perasaan itu bagaimana menolong mereka. Kita buatlah les gratis. Les gratis bukan hanya anak-anak yang usia 3-4 yang kelas 3-4 yang ikut, anak TK juga datang itu. Bahkan anak SMP juga ada datang ikut untuk belajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tidak ada Petrus-Petrus yang berikutnya yang pada akhirnya juga putus sekolah hanya oleh karena terikat, terlilit hutang-hutang oleh orang tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami bangun sekolah ini ya luasnya 16 kali 5 ya 15 kali 16 meter, dan kami berdoa tahun ini kami akan memulai PAUD untuk bisa menjadi dampak dalam hal pendidikan. Sebelum ada ruangan ini gereja, kami pakai dalam ruangan ini untuk mendidik anak-anak dalam les gratis. Puji Tuhan, karena kita sudah ada ruangan dan sementara dalam proses penyelesaian. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang sehat secara rohani, dia mampu dan memahami tujuan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang sehat secara rohani, dia mampu dan mengenali dirinya bahwa ia adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah jauh-jauh sebelumnya. Mari kita hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita menjadi orang-orang yang terus sehat secara rohani. Supaya kita sehat secara rohani, mari kita terus melatih diri kita untuk beribadah. Karena dengan latihan ibadah, kita latih diri kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita latih diri kita untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari. Kita latih diri kita untuk terus berdoa setiap hari. Kita melatih diri kita untuk terus kita hidup dalam satu komunitas yang membuat kehidupan rohani kita menjadi sehat. Gaius, dia hidup dalam komunitas yang membuat dia bertumbuh dalam Tuhan. Gaius, dia hidup dalam satu komunitas yang membuat dia bertumbuh dalam kebenaran dan dia sehat secara rohani. Sekali lagi, untuk sehat secara rohani, latihlah diri beribadah. Dunia ini adalah tempat di mana kita sedang melatih rohani kita, kepedulian kita terhadap orang lain. Kita belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan orang yang sehat secara rohani adalah orang yang memahami keberadaannya bahwa dia adalah buatan Allah. Sadarilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang buatan Allah yang luar biasa. Ada potensi Allah, ada benih ilahi yang Allah taruh dalam diri kita masing-masing untuk kita melakukan pekerjaan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami kembali lagi datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau menghendaki supaya tubuh roh dan jiwa kami sehat seutuhnya di dalam Engkau. Engkau menciptakan kami dengan luar biasa. Engkau menciptakan kami menjadi orang-orang yang dapat melakukan hal-hal yang baik seperti yang sudah Engkau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang sehat secara rohani. Engkau berkata, latihlah diri beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berguna dalam segala hal, baik untuk hidup kami sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Orang yang sehat secara rohani
adalah orang yang mampu memahami keberadaannya bahwa ia adalah buatan Allah. Tuhan tolong kami, biarlah kami semakin hari memahami bahwa kami adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Berkati kami semua, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Petrus dari Hoji Sumba yang telah menyampaikan firman kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang indah, hari yang penuh dengan sukacita. Kita semua dalam keadaan sehat, bisa menerima firman kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara yang telah memberikan persembahan semua untuk kemuliaan Tuhan di bumi ini. Bapak, Ibu, dan terkasih dalam Tuhan, mari kita mengadakan tangan kita untuk menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk saudara-saudara semuanya. Diberkati di dalam kesehatanmu, diberkati di dalam keluargamu, diberkati di dalam usahamu, diberkati di dalam ekonomi dan keuanganmu, dan diberkati di dalam pelayananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin.